Oh, Saya sudah di Palembang, Ustaz. oh ya Pak, alhamdulillah. Dari Palembang. Sudah lancar ya Ustaz ya, anu kita ya. Apa? Jumat barokah ya. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jumat barokah. Alah. Mau rencana kemana Pak Maroni? Saya mau kerja lagi Pak, besok Pak. Mau cari cuan lagi Pak. Ke Arab lagi? Iya. Oh, ke Arab lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Segagal berlian ya. Ya mudah-mudahan di sana masih bisa ikut ini juga kajian kita. Dia beda Pak. Kayaknya beda jauh 4 Pak. jam ya. Beda 4 jam ya. Oh iya. Beda 4 jam ya. Iya lagi ini ya tahajud di sana, habis tahajud. Istirahat ya. Sambil menunggu subuh nanti. Kalau nggak sibuk. Beda 4 jam ya. Oke lah, kita mulai lah ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka Thalibul Ilmi. Salam kita panjatkan penjunjung Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Al-Ustaz. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pada pagi hari ini Bapak Al-Pakar sebagai pemandu acara kita. Yang saya hormati bapak-bapak yang tidak saya dapat sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Kita masuk ke dalam bab baru. Ya. Bab baru tentang merindukan surga dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dikatakan di sini beriman bahwa surga adalah hak yang disediakan hanya bagi orang-orang beriman dan diharamkan atas orang kafir selamanya. Merupakan bagian dari keimanan pada hari akhir. Ya, jadi kok dibilang kita menunggu ya, menunggu dari alam kubur, ya, hari titian sirat sampai hari berbangkit itu ribuan tahun lamanya kita menunggu. Dan surga itu merupakan hal yang gaib yang wajib kita yakini. Bukan aku kenapa aku sholat rajin, aku beribadah. Bisa jadi kalau surga itu ada ya alhamdulillah. Kalau surga itu nggak ada ya kan aku nggak
nggak masuk neraka gitu, itu bukan seperti itu. Tapi surga itu adalah suatu hal yang gaib, yang itu wajib diimani. Walaupun mata kita belum pernah melihatnya, telinga kita belum pernah mendengarnya, tapi itulah suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini, kata Rasulullah, ittaqullah wa aysuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi orang takwa ini ya orang yang tidak mungkin dia sekuler, ya, apalagi liberal. Karena takwa di sini kata Rasulullah adalah seorang muslim. Bagaimana seorang itu dikatakan, ya, istilah sekarang, apalagi istilah Islam Nusantara, ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah Islam Nusantara, Islam liberal, sekuler. Yang ada adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana dia dikatakan bertakwa? Di sini dikatakan orang yang beriman itu dengan orang liberal itu pasti berbeda. Apa yang berbeda? Dalam hal yang pertama itu adalah dalam liberal itu ada namanya kebebasan. Kebebasan berpendapat, ya, kebebasan beragama, kebebasan bernegara. Misalnya hari ini agamanya Islam, ya, besok agamanya non-Muslim, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam Islam ini, di sini dikatakan bahwasannya diberikan waktu 3 hari dia. Ya. Diberikan waktu 3 hari, kenapa dia murtad, ya? Kenapa dia lock out? Diberikan waktu 3 hari. Ya. Kalau dia bertobat, dia kembali kepada Islam tidak dihukum. Tapi kalau misalnya dia masih tetap misalnya nggak adanya itu Islam itu, lebih bagus agamaku lagi gitu dia. Ini kan contoh misalnya, mohon maaf ini, aku sembahyang pakai jeruk, pakai anggur, pakai apel, ya kan? Nah, langsung aku kaya, kan? Nah, nunggang-nungging, tapi nggak kaya-kaya juga, karena bukan itu esensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tetap murtad, maka hukumnya dibunuh dalam Islam untuk menjaga ad-din, seperti itu. Apalagi ada istilah lagi Islam Nusantara, di mana ya Islam itu berasal dari sumber-sumber lokal. Kalau misalnya Islam di sini pakai kemben, nggak boleh Islam larang. Apalagi dari Timur Tengah, mereka mengatakan sebagai produsen teroris. Ya, misalnya contoh lagi ya, pakai kemben. Padahal Islam itu datanglah ke Indonesia ini menyelamatkan kita dari apa? Menyembah pokok kapu, ya, menyembah pohon jati, menyembah hantu belau, ya. Dan juga menyuruh kita menutup aurat, apalagi habis itu, ya, menghindari kita mandi pakai minyak babi, ya kan? Karena Islam datang. Nah, itulah yang seharusnya diikuti oleh baginda Rasulullah, bukan malah sebaliknya memusuhi, ya, menghina-hina Islam. Kan maka Grand Al-Azhar itu ketika datang ke Indonesia, tidak mungkin ya Islam itu diturunkan ke Arab, ya, untuk seluruh umat manusia. Kan masalah Nusantara dan sebagainya, itulah pengkaburan bagi orang yang benci kepada Islam. Wanada ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah
qalu innallaha rammahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyuruh penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan telah direzekikan Allah kepadamu. Maka penghuni surga menjawab, sungguhnya Allah telah mengharamkan kedua itu atas orang-orang kafir. Ya. Makanya orang yang masuk surga itu menyesal, orang yang masuk neraka juga menyesal. Kenapa orang yang masuk surga menyesal? Karena kata para ulama, mereka menyesal kenapa? Tidak melakukan kebaikan yang lebih. Ya. Misalnya dia masuk surga karena sering sholat berjamaah, banyak ada lagi yang tambahannya. Tidak melaksanakan sholat rawatib, ya sunnah-sunnah rawatib, maka dia merasa sedih. Ya. Dia merasa sedih hatinya. Kenapa? Karena level surganya ya tidak seperti yang diharapkan. Maka seperti itu. Ya, bersedih hati. Dan juga siapa saja mengingkari surga, neraka, kebangkitan atau hisab, termasuk orang-orang kafir. Karena terdapat nas-nas qot'i subut yang pasti sumbernya qot'i adalah maknanya, ya. Qot'i dilalah pasti penunjukannya. Yang telah menjelaskan semua itu, orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah beberapa macam, ya. Jadi ini adalah bermacam penghuni surga. Ya. Yang pertama itu adalah para nabi, para anbiya, para syuhada, para orang solih, sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wash-shaddiqina wasyuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi para pedagang itu maka dekat dengan Nabi, ya, as-siddiqul amin, ya, bahwasannya at-tajiru shadiqul amin wan nabi wasyuhada wasyolihin, ya. Para pedagang yang soleh itu dekat kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Nanti bersama, ya, bersama kepada Nabi, ya. Yang kedua bersama siapa? Syuhada dan orang solih. Maka kata Rasulullah, ya ayuhal tujar, wahai pedagang, perbanyaklah kalian sedekah. Kenapa? Karena omongan kalian banyak berdusta. Ini bagi para pedagang harus banyak bersedekah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena banyak omongan berdusta. Contoh misalnya, barangnya nggak bagus, kita bilang bagus, kan? Barangnya udah mau expired, kita bilang oh nggak apa-apa ini bu, dimakan aja pun enggak. Memang ya misalnya 2 minggu lagi ya masih bisa, tapi kita bilang bu nggak apa-apa ini bu, 2 minggu lagi nih dimakan pun nggak mati ya kita, kan? Nah ini makanya kata Rasulullah, perbanyaklah sedekah, ya. Nah seperti itu. Siapa lagi bersama Nabi adalah orang yang peduli kepada anak yatim, ya. Rasulullah anak kal yatim, ya. Saya, ya, dengan orang yang membantu meringankan anak yatim itu, peduli kepada anak yatim seperti jari telunjuk, ya, dengan jari manis, jari tengah, ya, jari telunjuk dengan jari tengah. Yaitu apa? Tidak ada perbedaan, sangat dekat kepada Rasulullah. Siapa lagi? Itu orang menasihati penguasa, ya, Syahid Syuhada Hamzah. Ya, para penghulu syuhada itu adalah Hamzah. Dan orang-orang yang menasihati penguasa lalu dibunuh. Ya, contoh misalnya Muammar Qaddafi, ya. Beliau itu punya kitab hijau, ya, tidak mempercayai hadis. Ada ulama yang menasihati dibunuh. Nah, itu, ya. Itu seperti itu contohnya.
nasihati tapi nggak dibunuh Pak Ustadz, ya berarti belum. Atau misalnya kita jangan sampai mental seperti itu. Kalaupun terjadi ya dihadapi. Tapi misalnya ya, atau misalnya ada ya kayak kejadian kan, dia merekam tempat sebelah rumahnya ada diskotik ya, di Arab Saudi, divideokannya, di Facebook masuk, habis itu apa, ditangkap polisi. Itulah hukumannya ya. Bukan diskotiknya suruh tutup, tapi malah dia ditangkap. Kenapa? Karena merusak ataupun mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya siapa lagi? Orang yang berkebaikan, orang yang berbuat baik. Al-abror ya. Jadi kena innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang berbuat baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena orang datang ke kita lagi untuk beli, bukan. Kita berbuat baik supaya proyek kita lancar, bukan. Kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita berbuat baik hanya untuk mengharapkan ridho manusia, maka dia tidak berpahala sama sekali. Maka penyakit ria ini tidak hanya terhinggap hanya kepada orang awam saja. Orang berilmu, ulama, ya, para mujahid, para syuhada itu bisa terjebak penyakit apa? Penyakit yang namanya ria tadi. Ya. Karena nanti di hari kiamat ada seorang ya yang itu hafizul Quran, ya, seorang qori, pembaca Al-Quran, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya kita, besar ya. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kenapa ya kamu berdusta, berbohong, kamu menjadi qori ya untuk mendapatkan pujian manusia, supaya dikata apa, supaya dipuji-puji, supaya dikatakan bacanya baik dan sebagainya. Maka kata Allah, surga bukan tempatmu. Inilah pentingnya kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira. Yufu bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'ikum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbika yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmil walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dikatakan sini bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baik mereka. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra Al-Insan 5-12. Dan selanjutnya adalah orang yang terdahulu masuk Islam yang didekatkan kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang-orang paling dahulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang dekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Ya. Jadi orang yang terdahulu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ashabul yamin. Ya. Orang-orang menerima buku catatan dari sebelah kanan. Bismillah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha' faja'alnahunna abqarah uruban adrabah li ashabil yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya, tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Ya, ada ashabul yamin, ashabul shimal. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan kiri. Al-muhsinun, orang-orang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas, dengan aturan syariat. Ya. Jadi ini ikhlas ini semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Ya. Kalau dia tidak ikhlas, ya, dia hanya mengharapkan dunia, ya, maka itu tidak menjadi pahala bagi dia. Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Siapa lagi orang yang masuk surga, yang merindukan surga dan berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah selanjutnya orang yang takut menghadap Tuhannya. Ya. Jadi orang yang takut menghadap Tuhannya.
Benar firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut akan menghadap Tuhannya ada 2 surga. Ar-Rahman ayat 46. Al-muttaqun, yaitu orang bertakwa. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman di dekat mata air yang mengalir. Al-Hijr ayat 45. Selanjutnya, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu dalam taman-taman dan mata air. Ini semua tidak pernah terlihat mata dan didengar telinga. Selanjutnya, tilka jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ini makanya kita kalau setiap Jumat itu diingatkan oleh khotib Jumat pentingnya bertakwa, ya. Karena takwa inilah yang akan karena mulia kita dengan takwa, dan takwa inilah yang akan menentukan kita, peringkat kita, ya. Jabat istilahnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mathalul jannatil lati u'idal muttaqun tajri min tahtiyal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqu wa uqbal kafirinal nar. Perumpamaan surga dijadikan kepada orang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti sedang naungannya, demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang bertakwa, dan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Siapa lagi? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, jadi tempat tinggal mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Maka kita minta kepada Allah, surga yang tertinggi adalah surga Firdaus, ya. Gak apa-apa ya Allah, yang paling buncit pun gak apa-apa, jangan, ya. Maka hidup seorang muslim itu adalah iskariman aumur sahida. Jadi memang luar biasa nih, ya. Hidup mulia, ya. Atau mati syahid, ya. Nah, jadi mintanya yang terbaik, ya. Karena ad-du'a silaul mukmin. Doa itulah senjatanya kaum muslimin. Gak apa-apa ya Allah lah, surga yang paling buncit pun apa, jangan. Kita surga Firdaus. Selanjutnya, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman, beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anharu jannatin naim. Sungguhnya orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh diberi oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka ada sungai-sungai dalam surga yang penuh kenikmatannya. Yunus ayat 9. Ya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin adkhulul jannata antum wa wajukum tuhbaru. Itu iman ayat kami dan adalah mereka dahulu orang bersiri. Masuklah kamu ke dalam surga
kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Selanjutnya, illalladzina sabaru wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabiru. Sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan bentar ya Pak ya, sedang kecil ini. Allazina amanu bi ayatin wa kanu muslimin anjhulu jannatan antum waswajukum tuhbarun. Ya kita lanjut Bapak sekali. Sesungguhnya beriman mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka adalah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. At-tayyibun, yaitu orang-orang bertaubat. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Makanya dalam Islam, ya, kalau kita melakukan kemaksiatan, kita bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha, tubu ilallah. Taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, tidak mengulangi lagi. Ya, kemarin itu ada orang barat yang itu dia dari non muslim masuk Islam, ya. Jadi ada seorang misionaris, ya, mengajak dia kembali ke agama lamanya. Maka misionaris itu mengatakan, kembalilah kepada ajar agamamu, karena ada sang juru selamat, ya, dia yang akan menanggung dosamu. Kata perempuan itu tidak. Setiap manusia itu menanggung dosanya sendiri. Dan Allah mengatakan, sebaik-baik kita minta ampun kepada Allah agar dosa kita hilangkan dengan bertaubat kepada Allah. Luar biasa. Orang yang masuk Islam, yang dia hanya dengan akalnya, ya, dia mengatakan bahwa dia bukan juru selamat. Ya, kita melakukan dosa, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang bisa diindra. Ya, kenapa bisa diindra? Karena manusia adalah makhluk yang dalam artian di sini lebih percaya kepada yang terjadi di depan matanya. Dalam artian apa? Ya, kalau dia hal-hal gaib belum kelihatan, tak bisa dipercaya. Tapi inilah bagaimana kemukjizatan Al-Quran menerangkan kepada kita, menggambarkan kepada kita, ya, seperti dalam firman-Nya, ya, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Zuina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiri muqantarah, ya. Jadi telah indah pandangan kepada wanita, anak-anak, ya, tunggangan dan sebagainya. Ini juga ada lagi, yaitu kenikmatan surga berupa pakaian. Allah berfirman, walibasuhum fiha hariru, dan pakaian mereka adalah sutra. Jadi kalau bapak-bapak sekalian, jadi kok pada masa perang Nabi, mereka pakai sutra, saking lembutnya itu. Kalau ada pedang itu nggak tertusuk, ya Pak. Kalau misalnya tertusuk, apa istilahnya? Kalau teriris, ya, kalau dia teriris, kena misalnya bahunya, itu nggak bisa pedang itu melukai tubuhnya. Kenapa? Saking lembutnya sutra itu. Maka kalau kita ini yang ada rezeki kita, sutranya jangan dipakai. Nih, kalau ibu-ibu boleh. Karena juga sutra ini kalau misalnya ada penyakit kulit bisa baik, dia bagus, ya. Tapi kalau makanya nggak boleh ya dipakai. Laki-laki menyebabkan dia
kemandulan. Karena apa? Karena saking lembutnya sutra itu dipakai. Selanjutnya, yalbasuna min sudusi wa istabaraqim mutaqabilin. Mereka pakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Ad-Duhan ayat 53. Dan dikatakan di sini, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Al-Insan ayat 12. Alaihimu thibabu sunudusin khuduru wa istabrak wa khulu asawira min fidah. Dikatakan mereka memakai pakaian sutra halus dan hijau, sutra tebal, dan pakaian kepada mereka gelang terbuat dari perak. Selanjutnya apa? Kenikmatan surga berupa makanan dan minuman. Dikatakan di sini jamaah sekalian, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yastahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, daging burung dan apa yang mereka inginkan. Al-Waqiah ayat 20-21. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhallim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak. Al-Waqiah 28:32. Dikatakan juga di sini, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk bidzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yasrau bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak di tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, itu mata air yang minum daripadanya orang-orang didekatkan kepada Allah, Pak. Jadi kok sekarang khamar itu nggak boleh kita ya, dapat menghilangkan akal, kecanduan, tapi di surga adalah minumannya khamar ya. Jadi kalau misalnya khamar itu ya, makin lama disimpan makin mahal di harganya ya, tapi dapat menyebabkan penyakit yang sangat luar biasa. Sini juga dikatakan, abuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tabajira. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas-gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Al-Insan ayat 5-6. Dikatakan lagi, wadaniyatan alaihim dhilahuma wa dhalilat utufuha tadalilah. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Wa yusquna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aina fiha tusamma salsabila. Dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campuran jahe yang didatangkan dari sebuah mata air yang surga namakan salsabil. Jadi jamaah sekalian, kalau kita buka Al-Quran seperti pisang ya, seperti jahe, buah tin, buah zaitun, dan buah-buahan yang di dalam buah delima, buah-buahan yang ada dalam Al-Quran, itu sebenarnya bisa jadi penelitian kita juga, dalam artian kita bisa belajar dari situ. Rupanya jahe itu banyak sekali manfaatnya ya, dari kesehatan ya, untuk menjaga stamina tubuh ya. Jadi kalau misalnya ada ya rezeki kita, misalnya ada orang yang bisa expert dalam hal meneliti buah-buahan ini, maka manfaatnya luar biasa ya. Misalnya apa, membuat minuman kesehatan, misalnya apalagi ya, menambah income bagi kita, itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang minuman ya, tentang pakaian, makanan penduduk ahli surga.
Selanjutnya apa dikatakan di sini? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Memberikan mereka minuman yang bersih. Selanjutnya apa di sini? Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Ayat 73. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka minta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala macam kekhawatiran. Wa fakiha mimma yastahun. Dan mendapat buah-buahan dari macam-macam mereka ingini. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yastahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Fihi ma'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surga itu ada dua buah matahari yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Wajanal jannataini dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Al-Pakar. Ya, syukur Ustaz. Ya, segala Ustaz. Baik ya, Bapak-bapak semuanya. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit sebelum jam 7. Jadi kita buka diskusi tanya jawab ya. Ya kan, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dulu Pak, ya Pak. Ya Ustadz, tadi di awal Pak Ustadz menyinggung masalah Islam Nusantara. Ini kan, kira-kira bagaimana sih situasi untuk Islam Nusantara ini? Apakah sekarang memang tetap ada dan mereka dijalankan oleh yang oleh mereka yang setuju dengan Islam Nusantara, atau gimana sih sebetulnya kondisi sekarang ini? Terima kasih. Sebenarnya begini Pak, ini kan agenda-agenda orang di luar Islam supaya memecah belah umat Islam, ya. Supaya umat Islam ragu dari agamanya. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi istilah Islam Nusantara, tapi moderasi beragama. Saya nggak paham juga konsepnya moderasi beragama ini gimana. Apakah menghilangkan ajaran Quran sebagian atau seperti mengambil yang sesuai? Saya juga kurang paham juga ini. Karena ini di kampus-kampus, ya di perguruan tinggi, itu sudah mulai istilah moderasi beragama. Nah inilah Pak, jadi tantangan kita ke depan luar biasa. Karena kalau saya katakan mereka trauma ya, 13 abad lamanya sampai di Turki Utsmani Islam runtuh, mereka takut. Ya, maka buku-buku sejarah, buku-buku agama, moderasi beragama itu kencang sekali ya di perguruan-perguruan tinggi. Ya Allah alam ya. Tujuannya untuk apa? Yang jelas istilah moderasi beragama ini apakah mau menghilangkan Islam atau ya sama saja, cuman kemasannya yang diubah. Kalau dulu ada istilah JIL, jaringan Islam liberal, udah nggak ada lagi. Karena kan ada proyek, kalau ada uangnya ada proyek jalan. Sedangkan kalau nggak ada proyeknya nggak jalan lagi Pak. Ini proyek terbaru ini moderasi beragama. Nah inilah yang tadi istilahnya itu tadi Islam dirusak dari dalam. Pertama oleh alim ulamanya. Ulama yang berbahaya itu adalah ulama yang mendatangi penguasa. Mendatangi penguasa, minta proyek, minta ini yang bahaya. Tapi kalau misalnya mereka apa yang mau dimoderasi dalam ajaran Islam, kalau itu khilafiyah di antara kalangan ulama, carilah dalil yang terkuat. Atau ya watawasobil haq watawasobil sobar, ya berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencelah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang konotasinya
dalam Islam kan udah jelas kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah kan sudah meridhai Islam ini sebagai agama umat manusia. Ada lagi istilah, berarti kalau moderasi ya, moderasi itu kan berarti dari suatu yang lama disegarkan kembali ya. Kalau istilah moderat, ya, moderasi. Ya. Jadi berarti kalau saya bisa menyimpulkan ini yang bahaya nih. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah direformasi, ini seperti itu Pak. Nah, itu yang terjadi di sekitar kita. Maka kalau pilih kampus, sekolahkanlah anak-anak kita sekolah yang baik, dalam artian bukan terbaik biayanya, bukan. Tapi benar-benar, kalaupun mahal sekarang pun banyak juga yang nyeleneh. Itu tadi Pak, ini yang terjadi di kampus-kampus yang katanya kampus Islam. Ya inilah orang-orang yang kayak gini, yang mereka dapat kedudukan, kekuasaan, yang malah merusak anak-anak kaum muslimin. Jadi seperti itu Pak. Iya Ustaz, jadi gini, jadi maksudnya kita kalau memang gimana ya, kita sekarang menanggung masih ada Islam Nusantara, sementara kan kita jangan sampai kita melemparkan isu-isu yang sebetulnya maksudnya kita tuh harus paham juga sih, apa betul nggak ada mereka. Tapi kalau memang kalau kita yakini memang banyak dari baik itu dari orang yang Islam sendiri dan non Islam itu memang tantangan kita, mereka akan selalu menjadi tantangan kita untuk merendahkan kaidah kita terhadap Islam ini memang kita yakini itu ada selalu Ustaz ya. Nah, cuman ini kan kalau istilah-istilah ini kan adalah istilah-istilah menyerang suatu organisasi kan gitu kan kita betul sebetulnya. Betul nggak? Jangan sampai kita menfitnah kan gitu Ustaz. Iya. Jadi maksudnya gitu. Jadi makanya saya pengen ini juga. Jangan sampai kita menyebut tapi sementara jadi kita nggak tahu sebetulnya ada apa enggak kiprah mereka atau memang apa gitu. Memang ada nggak mereka Nusantara itu kan seolah-olah kan Islam itu kan Indonesia saja gitu kan. Nah, seolah apakah benar itu kajiannya kan kita pengen tahu kebenarannya dari ini. Gitu maksud saya Ustaz. Oh ya, jadi ada salah satu tokoh, saya tidak menyebutkan namanya, dan dia kan mengatakan bahwasannya kita berbeda kok dikatakan Islam di Nusantara berarti Islam di Indonesia. Dalam artian apa? Dalam artian sosiologinya, budayanya. Tapi kok dia menyampaikan Islam Nusantara, inilah Pak yang berbahaya. Dalam artian apa? Kan itu adalah salah satu tokohnya karena dia sudah tidak menjabat lagi, sudah jarang dipublish lagi. Tapi kalau moderasi beragama itu dalam satu lembaga pemerintahan itu, khususnya Departemen Agama itu selalu digaungkan Pak di lembaga pendidikan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau saya melihat, saya pernah ikut salah satu mengisi kuesionernya itu tadi Pak, tentang bagaimana kita kalau 25 Desember kita mau datang atau enggak, kalau ada yang berbeda agama itu gimana. Dalam artian seolah-olah ya intinya adalah menyamakan agama, ya tidak ada yang berhak menentukan siapa yang benar, semua agama itu benar. Itulah yang bahaya seperti itu. Saya pernah ikut mengisi kuesioner. Kalau saya dikatakan radikal dalam hal Al-Quran ya nggak masalah, dalam artian ini tadi kan, maka tidak ada Islam radikalis, yang adalah Islam yang bertakwa. Nah, inilah bagaimana mereka memecah kan. Ada ulama yang diinjak, ada ulama yang ditarik, ya, ada ulama yang dijauhi. Nah, ini yang terjadi. Jadi kok saya katakan Pak, ini sebenarnya proyek. Ya. Kalau nggak seperti itu kan nggak proyek. Indonesia ini kan kalau nggak kayak gitu nggak proyek. Ya. Apalagi kalau dalam kita buka yang namanya salah satu Rand Corporation itu kan membagi umat Islam ini bermacam-macam ya. Ada Islam tradisional, Islam liberal, Islam moderat, Islam radikal. Ya itu tadi kan untuk memecah belah umat. Dan itu diamini oleh kita. Ya memang karena ada dana dari situ. Itu Pak mungkin Pak. Ada lagi yang lain? Bapak sekalian? Iya Ustaz, syukur Ustaz. Berarti Pak Ustadz kalau hal-hal seperti ini
tetap ada saja sampai nanti hari kiamat saja. Terus Gimana, orang Pak? apa untuk menyatukan umat Islam itu harus bergulir ya, berbagai macam. Gimana Pak? Agak kurang jelasin. Ini Ustaz, berarti Ustaz untuk yang apa yang tadi masalah kayak apa berbagai macam apa tadi aliran, berarti nanti terus ada sampai hari Ada kiamat Pak, kan? akan tetap ada. Jadi pandai-pandai kita lah dalam berjuang untuk agama Allah ini. Iya, bagaimana memilih. Itulah tantangan kita dalam berdakwah tuh Pak Ustaz ya. Iya. Apakah syariatnya contoh misalnya ada organisasi yang dia sholat telanjang dalam kelambu, ini kan nggak benar ya. Nggak ada dalilnya, ada. Tidak usah kita ikuti organisasi seperti itu. Orang sholat dalam masjidnya dibersihi segala macam, ini kan menganggap najis ya, segala macam itu ya dijauhi lah yang kayak gitu. Ada. Makanya dalam Islam itu kan nggak boleh ada organisasi yang kayak gitu ya, Ahmadiyah ya, apalagi yang jelas-jelas ya yang keluar dari Islam ya, Ahmadiyah ya, Lia Eden, yang itu ulama dan sebagainya yang sudah memfatwakan ya. Mau apa Ahmad Musadek, nah itu yang kayak gitu ya kita jauhi. Mama Gupron. Ya, ada pula pengikutnya, ada namanya Indonesia. Nah itu ya gitu sama saya. Kenapa kok orang ini ngomong sudah tahu menyalahi dari apa ajaran Islam, tapi ada aja pengikutnya. Itu yang jadi pertanyaan. Karisma tadi, Pak. Karisma orang menyampaikan yang pertama, yang kedua adalah problem ekonomi yang semakin mencekik itu kan. Dapat ajaran apa lagi nih, cocok juga ini seperti itu Pak. Iya udah jelas menyalahi, tapi ada juga yang mengikuti gitulah, Pak. Para ulama itu. Jadi aduh. Ya, itulah kita punya waktu mungkin satu lagi lah nih, satu pertanyaan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Terkait dengan amal perbuatan baik, amal-amalan baik Pak Ustaz, contohnya kita bersodako atau berimpak, tapi kita niatkan Pak Ustadz, contohnya misalnya sedekah Ustadz, saya niatkan buat terhindar dari bala mara bahaya kayak gitu. Apakah niat seperti ini dibolehkan Pak Ustadz, atau Ustadz bilang kita harus ikhlas lah, itu terserah Allah yang mau mengasihkan kebaikan kepada kita seperti apa. Tapi kadang saya buat bersedekah misalnya Pak Ustadz, niatnya itu tadi Pak Ustadz, minta terhindarkan dari bala seperti itu Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz. Jadi kalau kita niatkan ya Allah jauhkanlah aku, itu kan kita Pak minta kepada Allah Pak. Kita minta kepada Allah karena memang dalam sedekah itu banyak sekali amal-amalannya, faedah-faedahnya. Tapi jangan lupa ya Allah, aku bersedekah itu karena mengharap ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah aku dari, ya Allah bekerja ini semata-mata mengharap ridho-Mu, jauhkanlah dari bala, bahaya, ya, dan juga hal-hal yang dari manusia-manusia yang itu yang tidak menyukaiku atau segala macam, ya itu nggak masalah Pak, asalkan kita minta kepada Allah. Tapi jangan mudah-mudahan ya dengan sedekah ini ya, kita mintanya kepada Allah, ya Allah, ya, aku mohon kepadamu melalui apa yang aku berikan kepada orang ini atau apa yang aku infakkan, mudah-mudahan aku dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Itu kan kita mintanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Kecuali kita mohon maaf ya datangi dukun ya, usaha sepi, datangilah dukun, ini bisa musyrik ya, syirik kita kepada Allah. Ya usaha sepi ya, mintalah panggil anak yatim, minta mereka mendoakan usaha kita, kan? Bukan malah melakukan kemaksiatan ya, datangi dukun dan segala macam. Berarti Pak Ustadz yang tadi dibilang Pak Maroni pertanyaan, berarti boleh Pak Ustadz ya? Iya Pak, tapi kita ya Allah, aku hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Ya Pak. Berarti boleh ya, tetap kita bersama Allah, terus kita berdoa sama Allah. Ya, artinya mungkin kalau pertanyaan Pak ini Pak Ustadz, Pak Maroni, artinya kalau kita misalnya niat untuk berbuat sedekah ataupun berbuat baik,
itu tuh kita sebetulnya berniat pamrih. Kita misalnya bersedekah agar kita juga penghasilan kita, kekayaan kita juga meningkat. Terus misalnya kita berbuat baik supaya kita juga ya berbuat baik itu kan masalah perilaku besar ya. Masalah material-material ini gimana saya maksudnya kita berbuat amalan itu tapi kita menginginkan supaya amalan kita itu dibalas juga dengan yang kita inginkan. Jadi pamrih lah gitu Ustaz. Itu gimana kira-kira pemahaman Ustaz? Itu kan Pak, kalau dalam artian doa itu kan Pak akan dikabulkan dalam 3 hal. Pertama langsung dikabulkan, kedua ditunda, misalnya 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau dibalas di akhirat Pak. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, ya Allah, kita hanya minta kepada Allah. Jadi bukan kepada yang lain. Kalau misalnya nggak misalnya ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya beli Innovagenik Ribbon misalnya, ya hybrid, rupanya belum terkabul, ya udah jangan bersedih hati. Dan kita marah menghardi Allah Subhanahu wa taala, berarti belum rezeki kita. Berarti kita ikhtiarnya ditingkatkan, berdoa kita ditingkatkan, bersabar, Pak. Nah, itu tadi. Nah, jangan kita malah udah capek aku kerja, udah jualan segala macam, nggak terkumpul-kumpul juga, Allah ini nggak adil begini. Ya jangan gitu kita. Tapi kita minta kepada Allah. Kalau belum dia kabulkan, ya belum rezeki kita. Oke, Ustaz. Ada kan orang, itulah luar biasanya Allah. Ada yang dia biasa-biasa saja, tiba-tiba dia dapat warisan. Ada yang udah kerja luar biasa, pagi banting tulang, nggak dapat juga. Itulah hakikat rezeki kita, bersabar atas mendapatkan rezeki, bersyukur, ya belum dapat ya bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap mainkan Toyota Xenic Ribbon bagus jadi tadi ya. Komen ya. Orang tahu kan enggak gitu kan. Berarti gini Pak, berarti tetap kita berdoa misalnya, ya Allah, tahun depan aku pengen punya Pajero, ya udah berdoa aja, berdoa sama ikhtiar. Kalaupun belum dikasih, ya udah bersabar saja. Kayak Pak Junaidi kan, mau ganti baru lah. Enggak Pak. Enggak. Sudah ada Pak ya. Kami lah dia paling berdoa nih, kami berdoa. Ikhlas. Oke, ya mungkin kita tutup dulu ya. Udah jam 7 lewat 5 ya. Jadi intinya kita terus berdoa sama Allah, jangan mudah menyerah, walaupun mungkin belum dikabulkan, mungkin nanti berbanyak lagi amal perbuatannya ya, tahajudnya, sedekahnya, harus berimbang lah. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Ya, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq, astabiqul khairat, ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, ya syukur Ustaz atas ilmu waktu yang menjadi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang punya impian membeli mobil Pajero semoga segala terbeli Pajero ya. Dan juga semoga hari ini apa kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur semuanya. Ya, kembali kita ingatkan ya, yang mau bayar uang tabaruk dipersilakan ya. Insya Allah akan kita akan sama guru-guru kita. Salam.